Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum fa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahu a'lam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Ungkapan rasa syukur alhamdulillah marilah terus kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah menganugerahi kita dengan demikian banyak nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemampuan, sehingga pada siang hari yang membahagiakan ini kita bersama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah terus kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, manusia agung panutan kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap dengan setia dan istiqomah selalu berusaha, selalu berikhtiar untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini untuk semata-mata digunakan melakukan berbagai amal kegiatan yang memiliki nilai ibadah dan menjauhi amal-amal kegiatan yang sia-sia dan tidak memiliki nilai ibadah. Berangkat bekerja kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat untuk berbisnis kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke sekolah atau ke kampus dalam ikhtiar kita untuk mengikuti proses belajar dan mengajar, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat mengunjungi tetangga, famili, koneksi dan relasi yang kita miliki dalam usaha untuk menjalin silaturahmi, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan harus diawali, harus dimulai dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apapun yang kita kerjakan itu selalu berada dalam radar rahmat dan barokah dari Allah.
Karena derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak tidak tergantung pada seberapa banyak harta dan kekayaan yang telah berhasil kita kumpulkan selama kita hidup di dunia. Tidak juga tergantung pada seberapa tinggi pangkat dan jabatan yang telah berhasil kita raih selama kita hidup di dunia. Tidak juga tergantung pada seberapa besar pengaruh kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang barangkali telah berhasil kita bangun dan kita kembangkan selama kita hidup di dunia. Semua itu tidak akan bisa mendatangkan kemuliaan bagi kita apabila cara untuk meraihnya menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak semata-mata tergantung pada keimanan dan ketakwaan kita padanya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, khotib ingin berwasiat baik kepada diri khotib pribadi maupun juga kepada jamaah seluruhnya. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat dengan penuh kemuliaan dan keselamatan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Adapun judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah istighfar dan taubat adalah kunci rizki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menyibukkan kaum muslimin adalah ikhtiar mencari rizki. Dan menurut pengamatan, sebagian besar kaum muslimin memandang bahwa berpegang dengan Islam justru akan mengurangi rizki mereka. Kemudian tidak sebatas itu, bahkan yang lebih parah dan menyedihkan adalah bahwa ada sejumlah orang yang masih mau menjaga dan melaksanakan sebagian kewajiban syariat Islam, tetapi mengira bahwa jika ingin mendapatkan kemudahan di bidang materi dan kemapanan ekonomi, hendaknya menutup mata dari hukum-hukum Islam, terutama yang berkaitan dan berkenaan dengan hukum halal dan haram. Mereka itu mengira bahwa Allah mensyariatkan agamanya seolah hanya sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam perkara-perkara kebahagiaan di akhirat saja. Padahal sesungguhnya Allah itu mensyariatkan agama ini juga untuk menunjuki manusia dalam urusan kehidupan dan kebahagiaan mereka di dunia. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an yang berkata, "Kana aksaru du'ain nabi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Hadis riwayat Bukhari nomor 6389. Yang artinya, sesungguhnya doa yang sering diucapkan Nabi adalah, "Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka." Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin meninggalkan umat Islam tanpa petunjuk dalam lorong kegelapan dan keraguan dalam ikhtiar mencari penghidupan. Namun sebaliknya, justru berbagai hal tentang sebab-sebab untuk bisa mendapatkan rizki telah diatur dan dijelaskan secara rinci dan gamblang. Sekiranya umat ini mau memahami dan menyadarinya, niscaya Allah akan memudahkannya mencapai jalan-jalan untuk mendapatkan rizki dari berbagai arah, serta akan dibukakan untuknya keberkahan dari langit dan bumi.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Di antara sebab diturunkannya rizki adalah istighfar, yaitu memohon ampun dan taubat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya dalam Quran surat Nuh ayat 10 hingga 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum mitrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Nuh, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang dimaksud istighfar dan taubat di sini tentu bukan sekedar diucapkan di lisan saja, tidak membekas di dalam hati sama sekali, bahkan tidak berpengaruh terhadap perbuatan anggota badan. Namun yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yaitu meminta ampun dengan disertai ucapan dan perbuatan, dan bukan dengan lisan semata. Maknanya adalah bahwa ucapan lisan istighfar harus diikuti dengan sikap dan tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, dan berkeinginan kuat untuk mengulanginya, dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, serta berusaha untuk melakukan apa saja yang lebih baik sebagai gantinya. Jika keempat hal tersebut telah terpenuhi, maka berarti syarat taubatnya telah sempurna. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap Quran surat Nuh ayat 10 hingga 12 tersebut mengatakan bahwa maknanya jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya, niscaya Dia akan memperbanyak rizki kalian. Dia akan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melimpahkan air susu, memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya terdapat bermacam-macam buah-buahan untuk kalian, serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun untuk kalian. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Syabih bahwasanya ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain lagi berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah agar Dia memberiku anak. Maka beliau pun berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan laki-laki yang lainnya lagi berkata kepadanya tentang kekeringan yang melanda kebunnya, maka beliau pun mengatakan kalimat yang sama, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Kemudian pada surat Hud di ayat yang lain, yaitu Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti' kulla dzi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir.
Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik yang terus menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan atas keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku sangat takut akan ditimpa siksa hari kiamat. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa inilah buah istighfar dan taubat, yakni Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita dengan berbagai manfaat berupa kelapangan rizki dan kemakmuran hidup, serta Allah tidak akan menyiksa kita sebagaimana yang dilakukannya terhadap orang-orang yang dibinasakan sebelum kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aksaro minal istighfari, ja'alallahu lahu min kulli hamim farajan, wa min kulli dikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya itu jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberikan rizki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah diharapkan, serta tidak pernah terbersit di dalam hati. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi menggambarkan tentang 3 hasil yang dapat dipetik oleh orang yang memperbanyak istighfar. Salah satunya adalah bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki kekuatan, akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah diharapkan, serta tidak pernah terbersit dalam hati. Karena itu, kepada kita semua, kepada orang-orang yang mengharapkan rizki, hendaklah bersegera untuk memperbanyak istighfar, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan hendaklah kita selalu waspada dari melakukan istighfar hanya sebatas dengan lisan tanpa perbuatan, sebab itu adalah perbuatan para pendusta. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadirin yang Allah muliakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dan setia kepada kita, sehingga apapun yang kita minta dalam rangkaian doa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Allah itu mendengar lebih dari yang kita ucapkan. Allah itu menjawab lebih dari yang kita ungkapkan. Allah itu memberi lebih dari yang kita minta. Dan Allah sangat sayang dan bangga kepada hamba-hambanya yang sering datang dan meminta. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua beserta keluarga akan selalu berada dalam keadaan sehat, berbahagia dalam naungan kasih sayang, perlindungan dan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua beserta keluarga akan selalu dimudahkan dalam segala urusan kita, dimudahkan dalam ikhtiar untuk mencari rizki yang halal dan barokah. Semoga kita semua beserta keluarga akan dikaruniai usia panjang yang barokah dan memberikan kemanfaatan. Semoga kita semua beserta keluarga akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hidayahnya untuk bisa melakukan berbagai amal kegiatan yang memiliki nilai ibadah dan menjauhi segala kegiatan yang sia-sia dan tidak memiliki nilai ibadah. Amin Allahumma amin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wali walidayana warhamhumma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal asli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa khoril lisan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna inna syi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum baladzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.